guys, kembali lagi nih sama aku Naya Aurelia Zahra. Nah, di podcast kali ini guys, di SMA Negeri 1 Weleri ini aku akan membahas tentang seputar apa itu P5 yang ada di SMA Negeri 1 Weleri ini guys. Dan di depan mata kepala saya ada dua narasumber yang akan menjawab tentang seputar apa itu P5 yang terjadi di SMA Negeri 1 Weleri ini guys. Nah, di depan saya ada kakak Sawah yang lucu banget guys, dan kakak Najwa Celo. Halo. Agak pendiam sih guys. Aku ingin bertanya, saya ingin bertanya nih kepada kalian yang katanya berperan ikut serta dalam kegiatan P5 tersebut. Iya. Nah, kalian sendiri nih, P5 itu apa sih yang ada di SMA Negeri 1 Weleri ini? Jadi sesuai dengan namanya P5 itu ya ada 5 gitu kepanjangan dari setiap huruf. Berarti enggak cuman P dan 5 doang? Enggak. Oh, kirain saya cuman P sama 5 doang. Enggak. Berarti Jadi, ada kepanjangan. Iya, ada jadi kepanjangannya kepanjangan itu- P5 yaitu Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ya ada 5 kan? Nah, di situ dalam P5 tersebut apakah ada kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Weleri ini? Maksudnya kayak berupa tampilan kah atau pentas atau apa gitu? Ada. Untuk kelas 10 ini Ya. kami dapat 3 tema. Iya. Yang pertama yaitu ada GHB atau Gaya Hidup Keberlanjutan, dan yang kedua ada KWU atau Kewirausahaan, dan yang ketiga ada KL atau Kearifan Lokal. Nah, P5 ini apakah yang mengikuti kegiatan itu dari kelas 10, 11, 12 apa cuman kelas 10 doang aja yang ikut? Hanya kelas 10. Kenapa nggak kelas 11, 12 juga? Kelas 11 itu sibuk mempersiapkan, juga kelas 12 itu Kayak sebentar ujian lagi ya? akan Iya. ujian. Dalam ketiga tema tersebut nih, kalian mendapatkan apa? Apa asal memilih atau mendapat undian? Kita dapat undian. Nah, kita ini dapat undian di mana kita dapat bagian dari KL atau kearifan lokal. Oh, kearifan lokal. Ya. Nah, kearifan lokal juga itu terdiri dari berapa bagian? Apa cuman ya itu aja gitu? Ada 3 tema juga sih di dalam kearifan lokal. Kok kayak ribet banget ya guys? Ya emang seperti itu. Terus apa? Kearifan lokal itu di temanya itu ada 3, yaitu Kelompok pertama yaitu ada pengasapan, ya. dan di tema kedua ada adat istiadat, dan di tema ketiga ada dolanan atau permainan. Dari ketiga tema tersebut, kalian mendapatkan tema apa? Dan itu asik nggak sih menurut kalian? Kita dapat dolanan atau permainan ya asik sih. Kita bisa banyak belajar dari permainan zaman dahulu gitu. Nah, maksudnya kayak dari beberapa masing-masing tema itu terdiri dari berapa kelas aja? Apa cuma satu kelas aja atau semua rentak ya ngikutin semua 3 tema tersebut? Untuk tema dolanan atau permainan ini ada 3 kelas yang ikut, dan itu campur. Dari kelas 3 itu dicampur. Ada yang di bagian kearifan lokal, ada yang bagian dolanan atau permainan, adat istiadat, dan pengasapan. Dari ketiga bagian tersebut, kalian mendapatkan apa? Itu diundi juga. Iya, dapat Berarti undian. kalian nggak memilih secara sendiri gitu? Iya. Ya, tidak. Apalagi ya? Lo juga bingung. Tadi kan ada pengasapan dan adat istiadat. Iya. Nah, dari kedua tersebut kelas kalian juga termasuk? Tidak. Iya. Oh, kalau kelas Iya. kalau kelas ikut. Berarti kan satu kelas itu dibagi menjadi 3 kelompok. Iya. Oh, kalian mendapatkan permainan. Iya. Permainan apa yang kalian ambil? Itu karena dapat di undian juga, kita dapat permainan yang namanya Sundamanda. Sundamanda? Iya. Apa itu Sundamanda? Dan apakah berasal dari Sunda?
Bukan. Terus Emang namanya Sunda Manda, cuman bukan berasal dari Sunda. Sunda. Itu Alkisah dulu itu emang dari Belanda gitu kan. Namanya itu Sunda dan Manda. Sunda Manda itu berasal dari Belanda, dimana ada namanya itu Sunda dan Manda. Sunda itu untuk artinya itu hari Minggu, Manda itu untuk hari Senin. apakah kalian juga berpikiran sama aku? Sunda Manda itu ya menurut saya sih, pikiran saya tuh Sunda Manda tuh berasal dari Sunda dan ternyata dari Belanda. Apakah kalian berpikir sama seperti aku? Coba komen di bawah ya. Kalian bermain Sunda Manda. Iya. Nah, terdiri dari berapa orang? Kalau untuk permainan Sunda Manda bisa dipermainkan lebih dari 2 orang, 3 dan Oh iya. seterusnya. Satu kelompok itu berapa orang? Kelompok permainan atau kelompok Ya semuanya. bermainnya? Kan ada 3 kelompok itu kan. Iya. Nah, setiap per kelompok itu berapa orang? Ada yang 11, Ada yang 12. Kok bisa? Kenapa nggak kayak serentak 12 aja, 11 aja? Ya, selain kekurangan siswanya juga ada yang kurang gitu. Oh, Jadi kurang. Iya. Kalian bermain Sunda Manda. Nah, permainan itu seperti apa? Dan itu lebih cenderung ke zaman dahulu atau ke zaman sekarang nih? untuk kecenderungannya itu dari zaman dahulu, tapi untuk zaman sekarang juga masih dipermainkan sih. Dan cara mainnya gimana, bisa dijelaskan? Kalau untuk cara mainnya, pertama-tama kita bisa buat seperti kotakan atau Iya. persegi yang berbentuk seperti kincir angin Angin. Belanda. Di Belanda. Kincir angin Belanda. Nah, di permainan tersebut cara bermainnya tuh gimana? Kan itu lebih cenderung ke Jawa kan? Saya nggak tahu soalnya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya guys. Baik. Kalau cara bermainnya sendiri itu bisa dilakukan dengan menggunakan salah satu kaki Berarti- atau melompat gitu. iya. Atau di Jawanya bisa disebut dengan inkling. Ya, inkle atau yang semacamnya. Karena di daerah juga biasanya beda-beda gitu, setiap Ya, daerah ya, penyebutannya bisa beda-beda. beda. Nah, kan kalian mendapatkan tugas itu. Nah, tugas tersebut itu apakah nanti dipentaskan atau cuman ya buat video nanti diupload gitu? Untuk pertama itu kita membuat video koreografi gitu. Setelah itu hasil akhirnya itu ya itu dipentaskan. Dipentaskan berarti kayak ada kegiatan juga Iya. di sekolah. Di kegiatannya tuh selain P5 itu, kemarin P5 itu mengadakan tentang market day. Jadi Kayak bazar? Iya. Jadi nanti ada stand-stand yang menjual hasil produk mereka, seperti halnya kayak tadi keberlangsungan atau kewirausahaan. ya, terus BKU. Apa aku lupa? GHB atau gaya hidup Pemerannya aja sendiri keberlanjutan. lupa loh guys. Gimana nih? GHB Iya. atau Gaya hidup keberlanjutan. mereka kan ada produk membuat juga kan, karena selain kearifan lokal itu GHB atau Gaya hidup keberlanjutan dan apa tadi KWU satunya? Ya, atau kewirausahaan. itu ada hasil produk mereka yang akan ditampilkan juga, seperti halnya mereka bikin kerajinan seperti itu, atau mungkin ya, intinya kayak memanfaatkan kerajinan gitu ya. ya. Jadi nanti ada satu acara gitu kan, market day gitu. Nah, di market day itu nanti stand-stand gitu dari GHB atau KWU gitu, nanti mempresentasikan atau memperlihatkan produk-produk mereka. Sementara untuk hasil akhir dari KL atau kearifan lokal itu, mereka akan memainkan pentas seni, di mana permainan seperti Sunda Manda, lalu ada yang kelompok lain itu ada lompat tali, ada yang bermain kelereng juga, seperti itu. Menurut kalian sendiri, permainan kan kalian mendapatkan permainan Sunda Manda. Nah, apakah ada manfaatnya? Ya cuman apa, sekedar cuman hiburan-hiburan saja?
filosofi ya, saya bilangnya filosofi aja ya. Untuk filosofi dari Sudamanda itu ada sebenarnya. Itu mengajarkan pada kita untuk menyelesaikan masalah itu secara bertahap. Ibaratnya ya sedikit-sedikit jadi bukit gitu. Kayak nggak usah terburu-buru gitu ya. Ya, selesai gitu aja. Jadi untuk jalan pintas juga memang seharusnya itu tidak ada jalan pintas seperti itu. Dalam kegiatan tersebut ya pasti ada lika-likunya ya. Iya. Apakah kalian merasa keberatan atau kesusahan atau emang ya dari orangnya yang susah apa gimana? Untuk kendala apa dulu nih? Dalam melakukan ya ibarat syuting ya. Oh iya. Dalam melakukan syuting tersebut. Pembuatan gitu. videonya gitu. Iya. Untuk kendalanya itu masalah suasana sih. Suasana sekolah kan ramai. Jadi Berarti ini dilakukan di sekolah. iya. Membuatnya tuh di sekolah. Iya. Kenapa gak dari rumah aja sih? Tidak bisa karena emang dari sekolahnya itu sistemnya emang tidak bisa dibikin di luar sekolah. Oke. Nah untuk kendalanya pembuatan video ya tadi kayak syuting gitu, selain personalnya itu emang biasanya kan telat-telat gitu kan orangnya. Terus suasana sekolah kan ramai sekali, riuh gitu. Itu juga jadi kendala tersendiri bagi kameramen di mana suaranya itu bisa mengganggu karena apa ya, bisa jadi nanti hasil video kurang jelas suaranya atau mungkin ada orang yang lalu lalang tidak jelas seperti itu. Nah guys, kita udah tahu nih apa itu P5 yang dilakukan di SMA Negeri 1 Weleri ini guys. Sebenarnya sih nggak rumit-rumit banget ya, cuman ya agak susah sih dilakukan. Ya mau gimana lagi, namanya juga tugas sekolah kan. Project. Ya namanya juga dari tadi kan kepanjangan project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kita udah menyimpulkan tentang apa itu P5 yang terjadi di SMA Negeri 1 Weleri ini. Dan saya sebagai host di sini berterima kasih banyak kepada Kakak Salwa dan Kakak Celo yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tentang P5 yang awalnya tidak tahu menjadi lebih tahu. Pada intinya P5 itu mengajarkan kita supaya tidak lupa dengan Kearifan lokal sendiri, budaya sendiri. Iya, kayak zaman-zaman dahulu lah. Ya. Gitu nggak sih? Benar. Ya. Kurang lebih seperti itu. Dan mohon maaf guys kalau ada kata-kata yang mungkin kurang mengenakan bagi kalian. Dan terima kasih sudah menonton. Agak konyol sih, tapi nggak apa-apa lah. Dan see you, bye-bye guys. Bye.